dan datang dalam. Air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam pada pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Tukang listrik membawa kabel ditaruh di pelataran. Perkenalkan, namaku Pahel dari SD Negeri Aji Barangwetan. Dewan juri dan teman-teman, kali ini saya akan menceritakan kisah yang sangat menarik, yaitu asal mula Aji Barang. Teman-teman, penasaran kan? Yuk disimak baik-baik ya. Cerita ini saya ambil dari buku Budaya Banyumasan kelas 3 SD. Penerbit 3 Serangkai tahun 2010. Nah, teman-temanku semua, begini kisahnya. Pada zaman dahulu, di negeri Galuh Pakuan yang dipimpin oleh Adipati Munding Wilis. Beliau mempunyai istri yang sedang mengandung. Ia meminta daging kijang berkaki putih. Adipati segera pergi untuk mencari kijang berkaki putih. Namun, saat tengah berburu, Adipati dirampok oleh Abu Lawang. Seluruh perbekalan, termasuk kudanya, dirampas. Sampai akhirnya Adipati pulang seperti rakyat biasa. Setiba di Kadipaten, ternyata istri Adipati telah melahirkan bayi laki-laki yang tampan dan memiliki belong di lengan kanan. Pada hari keempat setelah kelahiran putranya, tiba-tiba perampok Abu Lawang datang menyerang Kadipaten. Seluruh barang dirampas dan Kadipaten dibakar. Bahkan putra Adipati ikut dibawa Abu Lawang ke Gunung Ruyung. Sambil menangis, istri Adipati berkata, "Duh Adipati, bagaimana ini? Bayi kita diculik Abu Lawang." Dengan tenang, Adipati berkata, "Sabar istriku, bayi kita pasti bisa kembali lagi." Bertahun-tahun, bayi tersebut tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Pemuda itu diberi nama Jaka Mruyung. Jaka Mruyung tidak suka sikap dan watak orang tuanya. Akhirnya Jaka Mruyung pergi meninggalkan Gunung Ruyung menggunakan kuda Dawuk Mruyung. Jaka Mruyung pergi ke daerah yang bernama Dayeh Luhur. Ia bertemu seorang kakek yang bernama Kim Ranggi. Oleh Kim Ranggi, Jaka Mruyung diajari membaca, menulis, dan ilmu keprajuritan. Maka tempat itu diberi nama Desa Panulisan. Suatu hari, Jaka Mruyung diberi petunjuk agar meneruskan perjalanan ke timur untuk mencari hutan Pakis Aji. Kelak hutan itu akan menjadi sebuah negeri yang besar. Beberapa bulan kemudian, datang suami istri yang mengaku bernama Ki Sandi dan Nyi Sandi datang ke tempat Kim Ranggi. "Tok, tok, tok. Permisi, Kek. Apa kakek melihat pemuda yang memiliki belok di lengan kanan?" "Oh, Nak. Baru saja ada pemuda
yang memiliki pelong dengan kanan bernama Cakamruyung pergi ke timur mencari hutan pakis aki. Perjalanan Kisandi untuk mencari Cakamruyung sampai di sungai yang airnya jernih, dangkal, dan kemeracak. Teman-teman, kalian tahu tidak? Desa itu diberi nama desa apa? Hayo, siapa yang tahu? Ya, desa itu diberi nama desa Keracak. Cakamruyung tiba di tepi hutan Pakis Aji dan ia mulai membabat hutan. Saat tengah membabat, Cakamruyung melihat seekor ular besar. Ular itu segera dibunuh dan dibakar. Api yang berkobar menyebabkan hutan itu terbakar. Berita terbakarnya hutan Pakis Aji terdengar oleh Adipati Kutanegara, yaitu Adipati Langak. Sang Adipati sangat marah. Prajurit, siapa yang berani membakar hutan Pakis Aji? Cepat tangkap orang itu dan bawa ke sini. Baik, Adipati. Cakamruyung berhasil ditangkap dan segera dibawa ke kadipaten untuk dihukum. Hei anak muda, berani sekali kau membakar hutan Pakis Aji. Atas perintah siapa kau membakar hutan Pakis Aji? Tidak, Adipati. Ini keinginan saya sendiri untuk membangun pemukiman dan lahan pertanian. Saya mengaku salah, Adipati. Saya siap menerima apapun hukuman dari Adipati. Akhirnya Cakamruyung ditahan. Selama ditahan, Cakamruyung menunjukkan sikap sopan dan santun. Oleh karena itu, Cakamruyung diikut sertakan untuk mengikuti pemilihan Senopati Kadipaten Kutanegara. Ternyata Cakamruyung memenangkan sayembara dan dijadikan Senopati pertama, serta dinikahkan dengan putri Adipati yang kedua, yaitu Dewi Pandan Ayu. Akhir cerita, ibu kota Kadipaten Kutanegara dipindahkan ke hutan Pakis Aji yang diberi nama Aji Barang. Cakamruyung adalah Adipati Aji Barang yang pertama. Hai teman-teman, dari kisah tersebut dapat diambil suri tauladan, yaitu yang pertama, Adipati Munding-Wilis seorang satria yang sangat setia kepada istrinya, tidak kenal lelah dan pantang menyerah. Kedua, Cakamruyung tokoh yang memiliki sifat sangat mulia, yaitu suka menuntut ilmu, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi teman-teman, main bola di lapangan, bola gelinding lalu dikejar. Mari laksanakan kewajiban sebagai siswa, yaitu belajar. Begitu teman-teman ceritanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.